Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Operasi dan Produksi dalam Agribisnis. Modul ke-6 ini disusun sebagai materi pembelajaran mengenai pengertian manajemen operasi produksi, peranan manajemen operasi dalam perusahaan, perencanaan produksi, manajemen rantai pasok, dan manajemen persediaan, serta dapat menjelaskan strategi operasi dalam suatu perusahaan agribisnis, sekaligus mengetahui bagaimana langkah-langkah yang harus diambil apabila ada permasalahan dalam operasional perusahaan. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup manajemen produksi dan operasi dalam agribisnis. Manajemen produksi dan operasi merupakan penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi atau operasi agar dapat dilakukan secara efisien. Mekanisme atau sistem yang digunakan di setiap perusahaan pasti berbeda. Namun, yang pasti ada proses mengubah bentuk fisik atau memindahkan, menyimpan, memeriksa, dan menjaminkan. Terdapat 3 fungsi dalam manajemen produksi dan operasi yang saling berkaitan, antara lain pemasaran atau marketing yang merupakan ujung tombak dari unit usaha. Yang kedua, keuangan atau finance yang bertanggung jawab atas perolehan dana guna biaya aktivitas usaha. Yang terakhir, produksi atau operasi yang merupakan penghasil produk untuk dipasarkan kepada konsumen. Yang kedua ada sistem produksi. Di situ dilampirkan skema sistem produksi. Sistem produksi terdiri dari input, yaitu material, manusia, modal, dan energi. Yang kedua, proses transformasi, yaitu pengolahan input. Yang ketiga ada output, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan. Perbedaan utama antara usaha pabrikasi dan usaha jasa, yaitu produk pabrikasi berupa barang nyata, sedangkan jasa berupa pelayanan. Standar kualitas produk pabrikasi lebih mudah ditentukan. Usaha jasa selalu berhubungan langsung dengan konsumen. Usaha jasa tidak memiliki persediaan akhir seperti pada usaha pabrikasi. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen produksi dan operasi. Ada 3 aspek yang saling berkaitan dalam ruang lingkup manajemen operasi, yaitu yang pertama, aspek struktural atau aspek yang memperhatikan konfigurasi komponen yang membangun sistem manajemen operasi dan interaksinya satu sama lain. Yang kedua, aspek fungsional, yaitu aspek yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi komponen struktural maupun interaksinya untuk memperoleh kinerja optimum. Yang ketiga, aspek lingkungan, memberikan dimensi lain pada sistem manajemen operasi yang berupa pentingnya memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di luar sistem. Berikutnya, ada ruang lingkup manajemen operasi berkaitan dengan pengoperasian sistem operasi, pemilihan serta penyiapan sistem operasi yang meliputi keputusan tentang perencanaan output, desain proses transformasi, perencanaan kapasitas, perencanaan pembangunan pabrik, perencanaan tata letak fasilitas, desain aliran kerja, manajemen persediaan, manajemen proyek, scheduling, pengendalian kualitas, keandalan kualitas, dan pemeliharaan. Peranan manajer operasi menentukan dan mengatur letak lahan pertanian dengan letak pabrik, penanganan pasca panen, menentukan dan mengatur letak gudang persediaan dan mesin yang efisien agar tidak menyita waktu dalam gerakan, melakukan pemeliharaan peralatan di lahan pertanian dan pabrik agar menjamin kendala dan kontinuitas operasi, mengurangi bagian produk yang rusak atau memperbaiki proses produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya yang rendah, menentukan input yang akan dibuat atau dibeli, menentukan atau memperbaiki jadwal kegiatan usaha tani atau kegiatan proses produksi pasca panen, mengevaluasi biaya tenaga kerja jika ada penambahan tenaga kerja baik di lapang maupun di kantor, mengurangi jika kemungkinan menghapuskan pemborosan, dan memperpendek waktu persiapan untuk mengurangi waktu proses. 4. Perencanaan proses produksi. Yang pertama, proses produksi terputus-putus. Produksi dilakukan berdasarkan pesanan atau kebutuhan pelanggan, namun tidak terstandarisasi karena menyesuaikan permintaan konsumen.
Contohnya, restoran yang memasak makanan sesuai pesanan pelanggan. Yang kedua, proses produksi kontinu. Aliran bahan dan proses kerja sudah terstandarisasi, cocok untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar dan beragam. Contohnya, produksi minuman teh botol. Yang ketiga, proses produksi berulang-ulang. Menggabungkan karakteristik proses terputus-putus dan proses kontinu dengan menggunakan komponen atau bahan yang beragam dalam proses yang berulang. Contohnya, restoran besar dengan banyak pilihan menu. Yang terakhir, produksi massal. Menggabungkan keunggulan dari ketiga di atas, menggunakan berbagai komponen dan teknik penjadwalan produksi untuk menekankan kecepatan pelayanan serta kemampuan memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam dan memungkinkan produk dibuat secara massal tapi tetap dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen. 5. Manajemen produksi dalam agribisnis. Yang pertama, perencanaan produksi. Perencanaan produksi bertujuan menentukan jumlah output yang dapat dihasilkan secara optimal, dipengaruhi oleh kapasitas tenaga kerja, kapasitas mesin, ketersediaan bahan baku, dan kapasitas modal. Yang kedua, produksi sebagai sistem menyeluruh. Manajemen produksi harus mempertimbangkan 3 aspek utama, yaitu lokasi, ukuran pabrik, tata letak, layout fasilitas. Yang ketiga, faktor penentuan lokasi. Faktor kedekatan dengan sumber bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, kedekatan dengan pasar, adanya insentif atau dukungan pemerintah. Lalu ukuran pabrik. Ukuran pabrik harus disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Pabrik yang lebih besar biasa lebih efisien dalam biaya, tetapi membutuhkan investasi yang lebih tinggi. Sedangkan pabrik kecil lebih fleksibel terhadap perubahan pasar. Yang terakhir, tata letak atau layout pabrik. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi waktu tunggu dan perpindahan bahan, menghemat ruang dan biaya, serta meningkatkan keselamatan kerja. Jenis layout yaitu layout proses, layout produk atau garis, layout kelompok, layout posisi tetap, dan layout bentuk U. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini yaitu manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus mencapai tujuan perusahaan. Keberhasilan pemasaran dipengaruhi oleh strategi yang tepat, pemahaman terhadap pasar, bauran pemasaran, serta kemampuan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Keberhasilan produksi dengan menerapkan manajemen produksi yang baik, perusahaan agribisnis dapat meningkatkan produktivitas, menekankan biaya, dan meningkatkan daya saing usaha. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.